Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok 1. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas mengenai studi kasus manajemen produk elektronik dari toko Bobby Komputer. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem reservasi bioskop. Tapi sebelum kita masuk, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa tahu teman-teman udah pada lupa kan. Oke, di sini kembali lagi bersama saya Zeskia Mika, kemudian di sini ada rekan saya. Kemudian ada saya Rizka Lela Ramadhani. kemudian ada Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan. kemudian ada Dan perkenalkan, nama saya Akbar Anugrah. Baiklah. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke studi kasusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan format masukan. Ada dua, yaitu melakukan reservasi dan batalkan reservasi. Nah, di dalam melakukan reservasi, terdapat pilih menu, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk melakukan reservasi, kita memilih nomor 2, di mana akan memunculkan pilih baris dan kolom kursi yang ingin dipesan. Seperti contoh, baris 1 dan kolom 2. Nah, pada batalkan reservasi, pilih menu 1, 2, 3, 4, 5. Kita memilih nomor 3 untuk batalkan reservasi. Pilih baris dan kolom kursi yang ingin dibatalkan, seperti contoh, baris 1 dan kolom 4. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini ada format keluaran. Untuk format keluaran itu akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan format keluarannya. Nah, apa sih outputnya dari program kita nanti? Nah, di sini pertama itu menampilkan tata letak kursi. Di sini kan sudah dikasih tuh menu reservasi bioskop. Nah, untuk pilihan 1 itu tampilkan seluruh kursi. Maka ketika kita memilih 1, yang keluar itu adalah tata letak kursinya. Nah, di sini tuh ada 0 yang berjajar gitu ya. Nah, karena dia belum dipesan, maka dia akan 0. Nah, jika dia sudah dipesan, dia akan berisi 1 gitu. Nah, kemudian untuk melakukan reservasi menu kedua. Nah, kita akan dikasih gitu ya, pilih baris dan kolom kursi yang ingin dipesan. Nah, pertama kita masukkan untuk baris itu 2. Untuk kolom itu 1. Nah, jika kursi yang dipilih telah dipesan sebelumnya, maka yang akan tampil itu kursi telah dipesan sebelumnya. Nah, jika kursi yang dipilih belum dipesan, maka dia akan tampil kursi di baris 2 kolom 1 berhasil dipesan. Selanjutnya ada menu batalkan reservasi. Di sini kita disuruh memilih menu, kita pilih menu nomor 3. Nah, kita akan ditampilkan seperti yang tadi, kita disuruh memasukkan baris dan kolomnya. Di sini kita memasukkan baris 1 dan kolom 4. Jika kursi yang dipilih telah dipesan sebelumnya, maka akan tampil reservasi di baris 1 kolom 4 berhasil dibatalkan. Nah, namun jika kursi yang dipilih belum dipesan sebelumnya, akan tampil kursi belum dipesan. Terakhir itu tampilkan jumlah kursi tersedia. Kita tinggal memilih menu keempat dan akan tampil kursi yang tersedia sebanyak 25 kursi. Nah, Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizka. Nah, jadi untuk pembacaan mengenai soal studi kasus dan format masukan dan format keluarannya sudah kita bacakan. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Let's go. Baiklah, di sini sudah ada codingannya. Di sini ada yang pertama itu function tampilkan kursi. Nah, untuk function tampilkan kursi ini akan dijelaskan oleh Aura. Pada Aura dipersilakan. Baik, di sini kami mendeklarasikan file kursi, array, tipe data boolean. Tipe boolean adalah false, lalu fun tampilkan kursi. Di sini di print tata letak kursi. Jika 1 maka terisi dan jika 0 adalah kosong. Lalu for adalah perulangan. In kursi index, I itu baris, dan for J in kursi I dot index, J itu adalah kolom. Lalu print jika kursi indeks I yaitu baris dan indeks J yaitu kolom
terisi, berarti dia akan muncul 1, dan jika tidak terisi maka hasilnya ada 0. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Jaskia. Baik, terima kasih Aura. Oke, jadi teman-teman udah pada ngerti kan untuk yang ini tuh kayak gimana. Seterusnya itu ada function validasi kursi, itu akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Oke, untuk function validasi kursi ini untuk parameternya itu ada baris dan kolom, yang keduanya itu bertipe data integer ya. Nah, sedangkan untuk si functionnya sendiri itu akan mengembalikan nilai boolean. Nah, dalam function ini dia akan mereturn mengembalikan baris kursi dot index dan kolom di kursi dengan indeks 0 indeks. Nah, sekian. Baik, terima kasih Rizka. Nah, untuk function validasi kursinya tuh kayak gini nih. Jadi teman-teman boleh dipelajarin, boleh diikutin. Oke, untuk selanjutnya itu ada function pesan kursi yang akan dijelaskan oleh Doni. Pada Doni dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai function pesan kursi, yang dimana function tersebut menerima dua parameter, yaitu baris dan kolom, yang dimana baris merupakan nomor baris kursi dan kolom merupakan nomor kolom kursi. Dan keduanya itu bertipe integer atau bilangan bulat yang dimana keduanya itu menunjukkan posisi kursi penonton itu. Nah, kemudian di bawahnya terdapat if yang dimana itu merupakan memeriksa sebuah kondisi yang dimana apakah posisi kursi yang dimasukkan tidak valid atau ketika baris dan kolom yang dimasukkan tidak berada dalam batas array yang ditentukan. Nah, jika kondisi itu terpenuhi, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true yang dimana muncul pesan posisi tidak valid, dan ada return yang dimana program itu akan dihentikan sampai ini. Nah, kemudian jika kursi tidak valid, maka akan mengembalikan false yang dimana akan mengeksekusi if lagi. Kemudian terdapat pengecekan kondisi yang dimana program memeriksa apakah kursi dalam yang belum dipesan menggunakan array kursi dan indeksnya yaitu baris dan kolom. Jika kondisi terpenuhi atau true, maka program akan menandai kursi sebagai sudah dipesan dengan mengatur kursi baris kolom menjadi true. Kemudian mencetak pesan berhasil dengan lokasi kursi sesuai yang diinput. Kemudian terdapat else yang dimana akan dieksekusi jika kondisi tidak terpenuhi atau false, maka akan mencetak pesan bahwa kursi sudah terpesan. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Zaskia. Baik, terima kasih Doni. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan untuk function pesan kursi itu maunya kayak gimana. Oke, untuk selanjutnya itu ada function batalkan kursi. Nah, untuk function batalkan kursi itu akan dijelaskan oleh Akbar. Kepada Akbar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi batalkan kursi. Di sini, fungsi batalkan kursi memiliki dua parameter, yaitu baris bertipe data integer dan kolom bertipe data integer. If, jika validasi kursi tidak sama dengan baris, kolom, maka akan menampilkan posisi tidak valid. Sebaliknya, jika kursi sama dengan baris kolom, maka kursi sama dengan baris kolom akan bernilai false dan menampilkan reservasi di baris yang ingin dibatalkan, yang telah dibatalkan. Jika kursi yang dipilih sebelumnya belum dipesan, maka akan menampilkan kursi belum dipesan. Sekian dari saya kembalikan ke Zaskia. Terima kasih. Baik, terima kasih Akbar. Nah, jadi untuk function batalkan kursi ini tahu kan bahwa ketika dia dia berhasil, maka reservasi di baris plus 1 dan kolom plus 1 itu telah dibatalkan. Kemudian jika dia bernilai else untuk if-nya, maka kursi di baris
Baris plus 1, kolom dan kolom plus 1 itu belum dipesan. Oke, terima kasih Akbar. Untuk selanjutnya itu ada function hitung kursi tersedia. Untuk function hitung kursi tersedia itu akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, saya persilahkan. Oke, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan mengenai function hitung kursi yang tersedia ya. Nah, function ini akan mengembalikan nilai integer yang dimana dia akan mengembalikan kursi yang telah dihitung menggunakan fungsi sum of ya. Jadi dia akan menghitung baris yang isinya itu false. Nah, dia akan mengembalikan hasilnya. Ya, dari saya terima kasih. Baik, terima kasih Rizka. Nah, sekarang kita masuk ke function main-nya ini, fun main-nya. Untuk fun main-nya itu akan saya sendiri yang menjelaskan. Untuk fun main-nya itu yang pertama itu kita deklarasikan dulu nih untuk inputannya itu kita pakai file karena dia nilainya tidak berubah. Jadi file scanner system.in. Kemudian di sini kita lakukan perulangan. Perulangan jika perulangan true, maka ini perulangan di sini maksudnya dia tuh bakal terus mengulang hal ini sampai dia memencet keluar gitu kan, sampai dia memencet 5. Oke, jadi di sini ada println, ada menu reservasi kursi, kemudian untuk yang pertamanya itu untuk menunya itu ada tampilkan seluruh kursi. Kemudian ada untuk yang nomor 2-nya itu ada reservasi kursi, nomor 3-nya itu ada batalkan reservasi, kemudian nomor 4-nya itu ada tampilkan jumlah kursi tersedia, nomor 5-nya itu ada keluar, kemudian yang terakhir itu ada print, pilih menu. Jadi pilih menunya itu antara 1 sampai 5. Kemudian, nah di sini when itu sama dengan switch, jadi dia tuh memilih salah satu dari kondisinya. Misal nih ya, langsung saja saya jelaskan. Di sini misal untuk ketika user ini menginput 1 gitu kan, ketika user menginput 1, maka yang akan muncul adalah function tampilkan kursi. Terus misal ketika user menginput 2, maka yang akan muncul adalah print, masukkan barisnya itu 1 sampai 5 karena untuk array pada sudah dideklarasikan di awal tadi, untuk size array-nya itu 5, jadi maksimalnya 5. Masukkan baris kursi 1 sampai 5 dengan file baris gitu kan, min 1. Kemudian print, masukkan kolom kursi 1 sampai 5. Untuk kolomnya itu value kolom, scannernya itu next integer min 1. Kemudian pesan kursi, nah itu masuk ke function, baru masuk ke function pesan kursi baris kolom. Kemudian ketika user menginput 3 nih, maka yang akan muncul adalah print, masukkan baris kursi 1 sampai 5 sama, kemudian untuk file barisnya itu sama juga, kemudian untuk file kolomnya juga sama. Kemudian ada masuk ke function batalkan kursi. Nah, di sini kenapa min 1? Karena seperti yang kita tahu, array itu dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Jadi ketika dia max-nya 5, berarti dia harus min 1, 5 min 4. Jadi 5 min 1, jadi hasilnya 4. Seperti itu. Kemudian untuk yang 4-nya itu ada, untuk yang 4 itu ada tampilkan jumlah kursi tersedia. Nah, untuk jumlah kursi tersedia ini, dia itu ada print, dia akan menampilkan total kursi yang masih tersedia. Kemudian dia akan memanggil function hitung kursi tersedia. Kemudian untuk yang kelima, ketika user menginput angka 5, maka yang akan muncul adalah terima kasih telah menggunakan sistem reservasi kursi, return, maka akan berhenti seperti itu. Makanya saya bilang untuk while ini dia akan terus melakukan perulangan sampai si user ini menginput 5, baru dia akan berhenti. Nah, untuk else, nah jika misal nih, kan ada pilihan menunya itu 1 sampai 5 gitu kan, untuk when ini. Nah, ketika dia user menginput 6, maka yang akan muncul adalah else. Else-nya itu apa? Else-nya itu adalah pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Baiklah teman-teman, jadi kita sudah menjelaskan mengenai function-functionnya. Oke, nah sekarang langsung saja kita running ya. Kita mau lihat outputnya seperti apa. Apakah sesuai dengan studi kasus yang kita mau? Baiklah, langsung saja kita running.
Nah, di sini ada menu reservasi kursi nih. Menu reservasi kursi ada yang pertama itu ada tampilkan seluruh kursi, kemudian untuk menu yang kedua itu ada reservasi kursi, kemudian ada batalkan reservasi, kemudian ada tampilkan jumlah kursi tersedia, kemudian ada 5 yaitu keluar. Oke, kita mulai dari tampilkan seluruh kursi. Untuk tampilkan seluruh kursi itu akan akan dicoba oleh Aura. Boleh Aura? Baik, untuk tampilkan seluruh kursi, kita akan mencoba yang satu. Nah, di sini tuh kan tata letak kursi satu, jika satu dia akan terisi dan 0 sama kosong. Kenapa di sini kosong? Karena kita belum melakukan reservasi kursi. Jika kita sudah melakukan reservasi kursi, maka dia akan di sini tuh berubah jadi 1. Lalu untuk reservasi kursi akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya kembalikan Jesky. Terima kasih Aura. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan untuk kenapa sih ini 0 gitu kan? Karena belum dilakukan reservasi. Nah, untuk membuat 0 indeks 0 ini semua 0 ini kita jadi 1, maka kita harus melakukan reservasi. Untuk melakukan reservasi itu akan dijelaskan oleh Doni. Pada Doni dipersilakan. Ya, baik teman-teman sekalian. Di sini kita akan mencoba melakukan reservasi kursi di sebuah bioskop. Bisa kita masukkan nomor 2 ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan baris dan kolom yang dimana karena yang seperti kita tahu bentuk dari kursinya itu seperti array atau matriks. Nah, jadi pertama kita memasukkan baris kursi yang dimana diminta 1 sampai 5. Di sini kita coba masukkan 1. Kemudian diminta memasukkan kolom kursi yang dimana dimulai dari 1 sampai 5. Kita masukkan 2 saja. Nah, kemudian ada pesan dimana kursi di baris 1 kolom 2 berhasil dipesan. Jika kita ingin mengeceknya, kita bisa menampilkan seluruh kursi di menu 1. Nah, bisa kita lihat kursi baris 1 kolom 2 sudah ada tanda 1 yang dimana artinya kursi berhasil dipesan dan terisi. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Zaskia. Baiklah, di sini kita masuk ke batalkan reservasi. Nah, untuk batalkan reservasi itu akan dijelaskan oleh Akbar. Kepada Akbar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu reservasi kursi yang ketiga, yaitu batalkan reservasi. Lalu pilihkan 3, masukkan baris kursi 1 sampai 5, 1, dan masukkan kolom kursi yaitu 2. Untuk menampilkan hasil dari yang di atas, maka ketik 1. Maka reservasi di baris 1 dan kolom 2 telah dibatalkan. Yang semulanya 01 menjadi 00 semua. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Akbar. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan bahwa ternyata ketika misal nih kita nggak jadi gitu kan buat reservasi kursinya karena kita ada kegiatan mendadak gitu kan. Jadi di sini ada fitur yang namanya batalkan reservasi. Jadi kan kita udah mesen baris kursi ke 1 kemudian kolom kedua. Nah, kita juga ngebatalinnya baris ke 1 kolom kedua. Jadi kita udah otomatis batal untuk reservasi kursinya. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya itu ada tampilkan jumlah kursi tersedia. Untuk tampilkan jumlah kursi tersedia itu akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Selanjutnya kita akan mencoba menu keempat, yaitu tampilkan jumlah kursi tersedia. Nah, di sini kita tinggal pilih menu 4. Nah, akan tampil total kursi yang masih tersedia sebanyak 25 kursi. Nah, ini kan tampil 25 kursi karena kita belum melakukan reservasi. Nah, kita coba dulu dong lakukan reservasi.
terserah. Nah, ini kan kita sudah mereservasi 1 kursi ya. Sekarang kita coba tampilkan lagi jumlah kursi yang tersedia. Nah, sekarang total kursi yang masih tersedia itu 24 karena 1 kursi tadi sudah kita reservasi. Nah, sekian dari saya kembalikan lagi pada Zaskia. Baik, terima kasih Rizka. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan untuk tampilkan jumlah kursi tersedia tuh konsepnya tuh gimana. Jadi ketika kursi, jadi itu tuh ngitung kursi yang kosong gitu, yang belum direservasi. Jadi ketika misal teman-teman mau pesan kursi bagian mana, jadi teman-teman tahu bahwa oh ternyata kursi baris ini, kolom ini kosong loh, saya mau di sini. Jadi ketika dia kosong maka saya bisa melakukan reservasi. Seperti itu. Kemudian ada fitur yang kelima, yaitu fitur keluar. Boleh diklik fitur kelima, keluar. Nah, jadi akan muncul terima kasih telah menggunakan sistem reservasi kursi. Jadi otomatis sistem akan berhenti. Makanya pada perulangan yang ada di funmain tadi tuh, dia tuh perulangannya itu berhenti ketika user mengklik 5. Jadi returnnya itu kan di 5. Jadi selama si user belum menginput 5, maka program itu akan terus berjalan. Makanya ketika user mau keluar dari sistem, maka user harus memilih fitur kelima, yaitu fitur keluar, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah menonton video kami. Semoga studi kasus yang kami berikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.